Assalamualaikum. Waalaikumsalam Pak Ipin. Bagaimana kabarnya hari ini, Bu Mega? Alhamdulillah sehat Pak. Masih dikasih nafas sama Allah. Pak Ipin gimana? Alhamdulillah baik. Eh, saya dengar Ibu hari ini ada rencana kegiatan coaching ya dengan Ibu Rina. Iya Pak, benar. Beberapa waktu lalu saya dan Bu Rina kayak udah ada perjanjian lah, kesepakatan kalau nanti ini mau mengadakan coaching seperti itu. Oh, kalau boleh tahu ada masalah apa ya, Bu Rina ya? Kalau problemnya belum tahu Pak, karena kami baru yaitu sebatas baru buat kesepakatan gitu, cari waktu luang untuk melakukan coaching nanti. Dalam kegiatan Mega coaching nanti, apa sih Dia Pak. sebenarnya yang mau Ibu gali lebih jauh lagi seperti itu? Sebenarnya yang mau saya gali kalau untuk coachingnya untuk Bu Rina ya, saya maunya Bu Rina bisa menanggapi pertanyaan-pertanyaan yang mungkin akan saya berikan, tapi kegunaannya sebenarnya untuk menggali potensi Bu Rina sendiri Pak, seperti itu, sehingga nanti diharapkan Bu Rina juga mampu secara individu, secara sendiri menemukan solusi dari masalahnya, seperti itu Pak. Oke, luar biasa ya Bu Mega ya. Kemudian kompetensi apa Bu Mega yang baik untuk kembangkan seperti itu berkenaan dengan kegiatan coaching seperti itu? Saya berharap saya mampu untuk juga mendapatkan kompetensi-kompetensi ini, diantaranya kehadiran penuh, ya benar-benar memperhatikan Bu Rina nanti, kemudian mendengarkan secara seksama juga, mendengarkan secara aktif, sehingga saya mampu kemudian bisa memberikan pertanyaan-pertanyaan berbobot, karena nanti Ibu Rina dapat menemukan sendiri solusinya gitu Pak. Oke, terima kasih Bu Nina. Mungkin untuk di awal ini hari ini cukupkan. Silakan dilanjutkan kegiatan coachingnya. Semoga mudah-mudahan kegiatan coachingnya bisa lancar. Iya Pak, baik Pak. Ketemu lagi nanti di setelah observasi ya Bu ya kegiatan coachingnya ya. Iya Pak, baik Pak, terima kasih Pak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Assalamualaikum Bu Mega. Waalaikumsalam. Iya Bu Rina. Apa kabar nih Bu Mega? Alhamdulillah sehat. Gimana jadi kita coaching? Jadi Bu, Oke. Jadi gimana nih tujuannya mau coaching nih, apa sebenarnya Bu Rina? ini Bu, saya nih ada sedikit yang ingin saya obrolkan sama Ibu nih. Oh boleh. Nah, di sini, ya, di sini tuh saya kan di SMP nih ya Bu ya. Saya ini belajar bahasa Inggris Bu. Iya. Nah, bahasa Inggris kita tahu sendiri ya Bu ya, di SD itu pelajaran bahasa Inggris itu hanya beberapa sekolah Bu yang menerapkan, untuk muloknya itu pun hanya baru kurikulum merdeka ini, baru 2 tahun terakhir ini. Jadi mayoritas kalau di lingkungan saya ini, sekolah-sekolah SD-nya itu belum menerapkan kurikulum merdeka ini untuk muloknya bahasa Inggris. Nah di sini Bu, saya ini itu menemukan masalahnya itu kurangnya ini Bu, kurangnya kosakata atau vocabulary pada anak-anak yang saya ajar ini Bu. Jadi Bu Rina menemukan masalah bahwa sangat kurang vocabnya anak ya Bu ya. Iya. Selama ini pembelajaran yang Ibu Rina lakukan seperti apa ya kalau boleh tahu Bu? Nah itu Bu, pembelajaran yang saya lakukan itu masih sederhana ya Bu ya, masih konvensional itu tadi. Saya masih menggunakan media papan tulis dengan textbook juga seperti itu Bu. Hanya masih buku-buku teks yang seperti itu Bu.
yang belum teknologi belum ada sama sekali saya gunakan, Bu. Berarti Ibu Rina masih menggunakan model pembelajaran yang konvensional ya Bu ya. Iya. Ibu ada ini nggak punya mungkin referensi, ada model pembelajaran lain yang bisa diterapkan? Kemarin itu Bu, saya itu lagi buka modul PMM nih Bu. Nah di situ sebentar ya Bu ya, suara mobil. Nah di situ saya melihat itu ada pembelajaran berdiferensiasi Bu. Saya di situ tertarik Bu. Wah, apakah bisa ini saya gunakan seperti itu Bu? Jadi sudah dapat gambaran belum kira-kira pembelajaran diferensiasi, kemudian apakah pembelajaran tersebut kira-kira bisa enggak kemudian meningkatkan vocabulary anak? Gimana? Nah, menurut saya ini Bu, pembelajaran diferensiasi ini bisa saya gunakan nih Bu untuk meningkatkan vocabulary anak-anak nih, karena saya tahu sendiri anak-anak ini kan bermacam-macam ya Bu ya, ada yang sukanya dengan visual, auditory, ataupun kinestetik ya Bu ya. Jadi kalau saya gunakan pembelajaran berdiferensiasi ini kayaknya bagus, seperti visual ini saya manfaatkan seperti infokus, dan auditory ini saya baru menyadari nih Bu, ada di buku paket itu kode QR yang kami bisa gunakan itu menggunakan IRL book. Jadi kami menggunakan speaker seperti itu. Berarti Nah, ada lagi juga ada lagi? yang kinestetik Ibu. Nah, di sini mungkin menggunakan gerakan seperti itu Bu. Oh, berarti ya Bu Rina sudah punya gambaran ya, apa yang kira-kira mungkin akan meningkatkan vocab anak melalui pembelajaran diferensiasi tadi ya Bu ya. Nah, Iya kira-kira Bu. harapan apa sih yang sebenarnya Ibu Rina harapkan kalau misalkan nanti Bu Rina benar-benar melaksanakan pembelajaran diferensiasi? Harapan di anak, anak bakal bagaimana? Saya berharap ini anak-anak ini kan pertamanya vocabulary-nya kurang. Jadi di sini kalau di RL Book mereka itu bisa meningkatkan kemampuan dari listening-nya. Terus kalau yang di visualnya dengan penggunaan infokus, penggunaan PowerPoint itu bisa meningkatkan untuk reading-nya. Mereka juga bisa meningkatkan writing-nya dan bisa meningkatkan untuk yang speaking-nya seperti itu, Bu. Jadi konsep-konsep ya. Jadi nggak cuma nanti meningkatkan vocabulary anak aja ya, tapi juga Iya, kemudian itu tadi kebutuhan anak sepertinya juga akan terpenuhi ya dari rencana Bu Rina menggunakan pembelajaran diferensiasi. iya Bu. Saya melihat itu ada nanti kemampuan dan aspek-aspek dari bahasa Inggris itu bisa terpenuhi seperti itu Bu. Kira-kira Ibu Rina dari skala 1 sampai 10 nih. Sekarang kondisi Iya, Bu. kelasnya sebelum Ibu mau menggunakan pembelajaran diferensiasi dalam pencapaian tujuan Ibu tadi dari 1 sampai 10 kira-kira berada di mana? Untuk saat ini saya melihat anak-anak itu mungkin di posisi 6 ya Bu ya. 6 ya Ibu Tapi ya. iya, Jadi nanti diharapkan kalau misalkan Ibu sudah menerapkan pembelajaran diferensiasi, yang Ibu harapkan skalanya sudah gimana Bu? skalanya yang saya harapkan nanti bisa mencapai di poin 8 atau 9 Ibu. Iya Ibu, oke. Nah kayaknya Bu Rina sudah menemukan ya mungkin solusi ya, salah satu cara untuk kemudian diharapkan mampu mengubah anak ya, bukan mengubah sih ya Bu ya, Iya, Bu. meningkatkan ya Bu ya, meningkatkan Iya. vocabulary anak khususnya. Nah kira-kira Iya, Bu. butuh pihak-pihak yang akan mungkin membantu atau terlibat Ibu? Ya, ini ada dua pihak nih yang bisa membantu saya nih Bu. Yang pertama dari teman sejawat yang serumpun dengan saya itu guru bahasa Inggris. Di situ ada Mem Rahma sama Miss Ika. Yang kedua itu saya meminta bantuan dari teknisi komputer untuk
membantu saya untuk mengaplikasikan yang IEL Book dan Infocusnya seperti itu, Bu. Oke, alhamdulillah. Sepertinya rencana-rencananya sudah tersusun ya Bu ya dari percakapan ini ya Bu ya. Nah, Iya, Bu. kira-kira kapan akan memulai pelaksanaan ini Bu? Rencananya kapan mau dimulai? Nah, ini saya pasti rencanakan itu, saya semangat nih Bu, langsung segera mungkin saya laksanakan. Ini nanti minggu depan saya akan lakukan dengan baik, saya akan melaksanakan proses ini tadi Bu. Alhamdulillah, semoga apa yang direncanakan, kemudian pihak-pihak yang terlibat juga mendukung pelaksanaan perencanaan Ibu ya. Dan semoga juga anak murid kita tentunya mampu mencapai tujuan yang seperti kita inginkan ya Bu ya. Dan Iya, Bu. terakhir Ibu, setelah percakapan ini, setelah Ibu meluapkan istilahnya, meluapkan unek-uneknya lah gitu ya, kemudian ternyata Ibu sendiri loh yang menemukan solusi dari percakapan ini. Sekarang perasaan Ibu gimana Bu Rina? Oh iya Bu, jadi saya ini sebenarnya baru menyadari ternyata ada yang dapat saya gunakan ini. Jadi selama ini saya mungkin salah, selama ini saya hanya monoton itu tadi. Jadi membuat anak itu untuk konsentrasinya atau untuk menambah vocabulary-nya itu sangat susah. Nah, di sini saya menemukan bahwa diferensiasi itu bisa menemukan minat, bisa menemukan bakat, dan bisa untuk meningkatkan vocabulary anak seperti itu, Bu. Saya sangat senang sekali nih, Bu, saya bisa. Ternyata Ibu Iya, sendiri loh yang menemukan solusi dari iya, masalah yang alhamdulillah, Ibu Bu. ungkapkan tadi. Baik, gimana Bu Rina? Saya sangat senang atas bantuan dari Ibu. Saya sekarang telah menemukan dan saya akan mempraktekannya untuk minggu depan, Ibu, dengan antusias, dengan semangat untuk mempraktekkan pembelajaran berdiferensiasi ini. Terima kasih, Baik, Ibu. Bu Rina, semangat, semoga semuanya berjalan lancar, tujuan tercapai ya Bu Rina ya. Iya, terima kasih banyak Ibu atas waktu dan sharingnya. Sama-sama. Saya undur pamit dulu Ibu Mega. Terima kasih. Sama-sama. Ya, Assalamualaikum Ibu Mega. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Bu Mega. Waalaikumsalam Pak Ipin. Sudah selesai ya Bu kegiatan Alhamdulillah, coachingnya tadi? Alhamdulillah sudah selesai tadi Pak, sudah dilakukan proses coaching dengan Bu Rina tadi. Luar biasa ya Bu Mega ya, melihat kegiatan coaching Bu Rina dengan Bu Mega tadi, Ibu Mega yang jadi coach tadi, Bu Rina jadi coachingnya tadi, luar biasa. Baguslah, luar biasa gitu, seperti itu. Jadi dari pembicaraan kita di awal sebelum kegiatan coaching tadi, bagaimana Bu hasilnya tadi? Alhamdulillah, tadi yang Bapak tanyakan mengenai prinsip, kemudian alur cerita dan sebagainya, saya berusaha di dalam proses coaching memenuhi itu, dan alhamdulillah sepertinya semua itu saya dapatkan juga di dalam proses Pak, bahwa saya juga kemudian mendengarkan secara penuh, mendengarkan secara aktif seperti itu, kemudian mencoba terus memberikan pertanyaan-pertanyaan kepada Ibu Rina, dan Ibu Rina juga menanggapi dengan baik, dengan luar biasa, sehingga pada akhirnya Bu Rina pun sendiri yang menemukan solusi dari masalahnya, sehingga pun alur cerita yang diharapkan terjadi semuanya juga terlaksana dengan baik Pak. Menurut saya seperti itu Pak Ipin. Iya Bu Mega, dari observasi juga seperti itu. Ibu Mega udah luar biasa memberikan, mendengarkan apa yang disampaikan coach, kemudian memberikan beberapa pertanyaan yang secara tidak langsung itu adalah ketika coach menjawab itu adalah solusi yang coach ciptakan sendiri, seperti itu. Kemudian Bu Mega dari kegiatan coaching tadi, dari 3 kompetensi yang coba Ibu munculkan tadi, pada kompetensi mana yang masih
perlu Ibu tingkatkan untuk kegiatan coaching selanjutnya seperti itu? Kayaknya masih di bagaimana kemudian saya menggali pertanyaan yang lebih berbobot, Pak, sehingga coach bisa menemukan secara real apa yang seharusnya dia lakukan. Ya, masih berkaitan dengan bagaimana menggali pertanyaan-pertanyaan dan menggali potensi coach kita sih, Pak, supaya dia bisa menemukan solusinya sendiri. Oke, luar biasa Bu Mega. Mudah-mudahan kegiatan coaching hari ini sudah Ibu evaluasi sendiri, kemudian ke depannya kegiatan coaching yang Ibu lakukan bisa lebih baik lagi sesuai tadi dengan apa yang coba Ibu kembangkan kembali seperti itu. Terima kasih Bu Mega Ya, Pak. atas kesempatannya. Sukses terus. Terima kasih kembali Pak Ipin. Amin amin. Sukses kembali untuk Pak Ipin juga. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Assalamualaikum Pak Ipin. Waalaikumsalam Bu Rina. Bagaimana nih kabarnya hari ini Pak Ipin? Alhamdulillah baik untuk hari ini Bu. Mudah-mudahan kedepannya selalu baik seperti itu Bu. Iya, alhamdulillah. Bu Rina bagaimana kabarnya? Ya, alhamdulillah saya juga di sini kabarnya sehat, baik. Semoga juga ke depan kita diberi kesehatan bisa melakukan aktivitas dengan baik ya Pak ya. Nah, di sini kesempatan ini Pak, saya di sini ingin bertanya nih sama Bapak, apakah nanti Bapak akan melakukan coaching nih Pak? Benar Bu, hari ini Arifin sudah punya janji sebelumnya memang sudah WA dengan komunikasi melalui WhatsApp dengan Ibu Mega seperti itu. Disepakatin hari ini mau mengadakan kegiatan coaching. Ya. Nah, baiklah Pak Ipin, di sini saya sebagai observer, saya akan mengamati dan menilai dari proses coaching yang akan nanti Bapak lakukan. Nah, di sini apakah nanti juga saya akan melihat proses coaching yang akan dilakukan Bapak nanti ada yang sesuai dengan model alur tirta atau tidak. Selanjutnya itu saya akan melihat nih bagaimana nih Bapak nanti menggali potensi dari seorang coach dalam menggunakan pertanyaan-pertanyaan berbobot. Nah, di sini juga nanti saya akan bertanya bagaimana, akan melihat nih bagaimana nanti respon seorang coach merespon dan menanggapi pertanyaan dari coach. Nah, di sini tidak lupa juga Pak, proses coaching ini apakah sudah menggunakan proses prinsip-prinsip coaching. Nah, diantaranya itu ada kemitraan, ada proses kreatif, dan menegakkan potensi yang ada pada coaching. Nah, Pak, sebelumnya nih, boleh saya bertanya sama Bapak? Siap, boleh Bu. Nah, di sini saya ingin mengajukan beberapa pertanyaan nih kepada Bapak sebelum proses coaching ini berjalan ya Pak ya. Nah, di sini saya ingin bertanya nih sama Bapak, kompetensi apa saja yang ingin dikembangkan pada coaching pada proses coaching kali ini Pak? Pada proses coaching kali ini ada beberapa kompetensi yang coba Ipin kembangkan, yaitu bagaimana kemampuan Ipin sebagai coach mampu mendengarkan secara aktif, kemudian hadir secara penuh, kemudian memberikan pertanyaan-pertanyaan berbobot kepada coaches. Nah, dari tiga ya Pak ya, tiga kompetensi yang Bapak sampaikan tadi, kompetensi mana yang spesifik yang ingin Bapak gali, yang Bapak ingin gali secara mendalam pada proses coaching ini Pak? Oke, Arifin coba mengembangkan
bagaimana kemampuan Arifin ini bisa hadir secara penuh seperti itu, terhadap apa nanti yang disampaikan coach, biar mampu mendengarkan aktif apa yang disampaikan coach. Baiklah, jika demikian, sementara sekian dulu observasi dari saya. Kita nanti bertemu setelah proses coaching ya Pak ya. Nah, silakan Ya, Bu. Bapak melakukan proses dialog coaching pada dengan coach, yaitu dengan Bu Mega. Silakan Bapak. Terima kasih atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bapak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Pak Ipin. Waalaikumsalam Bu Mega. Pak Ipin, sebelumnya makasih ya udah nyempetin waktu dan sudah menunaikan kesepakatan kita untuk kita coaching hari ini. Terima kasih Pak Ipin. Siap, sama-sama Bu. Semua juga jaga kegiatan hari ini yang sudah kita rencanakan ada nilai positifnya nanti. Ya, amin, amin. Jadi gini Pak, ada masalah nih, ya moga dari proses ini akunya bisa menemukan solusi ya Pak. Jadi Ya Bu. Ya. Jadi gini Pak, saya kan ngajar fisika. Ya biasalah setiap guru punya permasalahan kan. Jadi ada materi fisika yang beberapa kali saya ngajar di tahun-tahun sebelumnya itu kok kayaknya anak ini susah nangkep karena mungkin sifat materinya yang abstrak seperti itu Pak. Oke. Materi fisika ya Bu ya? Iya Pak, fisika. Di kelas berapa itu ya Bu ya? Di kelas 12 Pak. Di kelas 12, Di kelas jadi 12 ada ya. materi yang kayaknya itu kok ya mungkin dari materinya saja itu abstrak, gak konkret. Jadi mungkin ke anak-anak tuh ngawang gitu. Nah, dia menerima materi saya. Ya memang sih metode yang saya lakukan memang masih konvensional, lebih banyak ke ceramah. Jadi sepertinya mereka mungkin sulit memahami karena materinya yang abstrak itu Pak. Oke. Dari cerita Ibu tadi, materi kelas 12 sebetulnya arahnya ke materi termo seperti itu ya Bu ya. Memang itu narikin juga ngajar fisika kan, jadi memang itu susah sih kalau kita harus langsung kepada pembelajaran kontekstual seperti itu Bu. Kemudian reaksinya apa Bu? Selain tadi ketika Ibu mau mengajar dengan metode konvensional, ya ceramah, kemudian reaksi yang ditimbulkan oleh peserta didik itu seperti apa selain tadi yang Ibu sampaikan tadi Bu? Kalau melihat dari ekspresi anak murid, ya mereka ya sepertinya kebingungan. Karena biasanya mungkin materi-materi sebelumnya bisa dilihat oleh anak-anak Pak, misalkan kayak pelajaran kecepatan. Saya memberikan contoh ya kehidupan sehari-hari yang memang mereka alami juga kan, mereka naik motor, berkendara dan sebagainya. Jadi materinya mudah untuk mereka tangkap seperti itu. Tapi berbeda dengan materi yang kali ini yang saya nggak bisa membawa itu ke kehidupan mereka karena pun mereka juga nggak mengalami itu ya kan, makanya saya bilang tadi materinya tuh abstrak seperti itu Pak. Dan akhirnya itu berdampak kepada ini ya Bu ya, pastinya kepada motivasi belajar mereka sepertinya ya. Iya, yang dari cerita Ibu tadi. Motivasi belajarnya jadi menurun, minatnya juga kurang, tidak seperti biasanya. Kemudian kalau tahun-tahun sebelumnya kan saya juga sudah pernah mengajar materi ini di kelas-kelas sebelumnya ya, walaupun anaknya berbeda, responnya juga sama seperti itu Pak. Karena itu tadi mereka sulit untuk memahami konsep seperti itu. Begitu ya Bu ya. Artinya ini sudah
sering berulang ya Bu Ya, ya, seperti berulang itu. terjadi. Kemudian planning Ibu ke depan mungkin yang Ibu merencanakan sesuatu lah. Karena ini mungkin udah tahun kedua kejadian hal yang sama, pasti Ibu melakukan perubahan lah seperti itu. Kira-kira perubahan apa dari hal kecil yang mungkin saat ini terpikir oleh Ibu seperti itu? Ya, karena ini sudah pengalaman di tahun sebelumnya ya Pak ya, dan mendapatkan hasil yang demikian, ya saya berinisiasi harus ada perubahan untuk materi ini. Seperti itu, oh mungkin mengubah metode belajar saya atau model pembelajaran di kelas, atau mungkin membuat media supaya anak-anak bisa lebih memahami. Jadi media ini nanti tujuannya menggambarkan materi tadi, konsep yang abstrak menjadi lebih konkret seperti itu, Pak. Dari penjelasan kita, sebenarnya itu menarik, bagian rencana yang luar biasa dan bagus sekali seperti itu. Bicara tentang ya, media apa itu, dan kemudian nanti seperti itu. Nah, ini medianya ini yang juga saya masih mungkin banyak referensi, sebab di sekolah saya mengajar ini Pak, labnya pun belum ada. Karena lab belum ada, otomatis alat-alat yang berupa kit-kit percobaan itu pun juga belum ada seperti itu Pak. Itu juga jadi masalah sih kalau mau saya mau menggunakan media yang demikian seperti itu. Di sekolah Ibu rata-rata sudah punya gadget ya Bu? Nah, iya sudah Android sudah lah. Pak. Apalagi zaman sekarang istilah itu gadget sudah jadi kebutuhan primer kayaknya Pak. Jadi punya komputer pun punya, karena di sekolah saya ada jurusan multimedia yang harus ada komputer tersedia, dan saya juga mengobservasi anak-anak pun rata-rata semua juga punya gadget yang saya rasa juga sudah mumpuni. Artinya memang jaringan internet nggak ada masalah di situ ya Bu ya? Kalau jaringan internet pun tidak ada masalah, hanya memang terkadang adalah pasti ya kan Pak, ada momen-momen dimana jaringannya agak lemot, atau juga kalau mati lampu suka ngadat seperti itu sih, kendala biasa itu ya kan. Nah, dari penjelasan Ibu tadi yang saya perhatikan kan Ibu kalau mau menggunakan di laboratorium masih terbatas seperti itu. Artinya memang kita butuh suatu solusi alternatif apa yang tadi sebenarnya itu bisa menjadi suatu kelebihan di sekolah Ibu. Contohnya internet sudah ada, komputer sudah ada. Artinya itu kan bagian dari media pembelajaran juga seperti itu. Kepikiran nggak untuk mengarahkan ke situ seperti itu? Oh iya ya Pak ya. Jadi istilahnya kita udah punya aset ya Pak ya. Alat apa Ya, gadget aset tadi juga. ya, gadget ada, internet mungkin alhamdulillah secara umum lancar ya Pak ya. Nah kayaknya ada nih kepikiran kalau mau memanfaatkan itu semua untuk tadi mengubah pembelajaran materi yang tadi ya Pak ya, supaya lebih konkret, supaya Ya. bisa tergambarkan di kelas. Mungkin bisa ini Pak, ada, kalau saya pernah juga dulu menggunakan itu, ada aplikasi simulasi online itu Pak. Jadi di dalamnya bisa ya praktikum virtual lah Pak ya. Ada itu Pak. Ya ya benar, ada praktikum virtual. Mungkin itu bisa saya terapkan di kelas ya Pak ya. Bagus itu Bu. Itu boleh Ibu coba sebenarnya. Boleh sekali dicoba. Iya benar. Nah, dari perencanaan Ibu tadi, kira-kira siapa nanti yang terlibat seperti itu? Adakah orang lain yang dibuli? Nah kalau nanti memang berencana menggunakan aplikasi itu tadi, menggunakan gadget dan sebagainya, mungkin nanti yang terlibat ya pasti saya dan anak-anak, karena ini terkait juga dengan fasilitas sekolah. Mungkin yang terlibat juga akan wakil prasarana, untuk mungkin meminta izin penggunaan fasilitas sekolah seperti itu Pak. Luar biasa Bu, artinya Ibu rencana ada, Iya, nanti planningnya ada, artinya itu udah luar biasa itu. iya Pak Seperti ya. itu. Oke,
kayaknya iya Pak, saya sudah dapat ide dari percakapan ini Pak. Untuk selanjutnya mungkin akan saya benar-benar terapkan agar masalah yang mungkin tahun lalu ada di kelas saya terkait dengan materi fisika yang mungkin cukup sulit untuk diterima anak bisa segera terselesaikan di kelas Pak, gitu Pak. Oke, luar biasa. Secara tidak langsung sebenarnya Ibu tadi itu menemukan solusinya sendiri seperti itu. Iya, Pak, Bukan iya. karena dengan dan karena juga ini karena Ibu menemukan sendiri seperti itu. Iya, Pak. Mudah-mudahan perbincangan kita hari ini memberikan perubahan ke depan khususnya untuk pembelajaran di sekolah. Iya Pak, iya Pak. Rencananya ini karena mungkin 2 kali pertemuan lagi akan masuk nih ke materi yang sedang kita bahas ini. Jadi insya Allah saya juga akan bersiap-siap untuk menerapkan apa yang sudah kita rencanakan, sudah saya rencanakan tadi Pak di kelas, gitu Pak. Oke, semangat Bu Ya Mega Pak, terima kasih banyak melakukan Pak. perubahan. Oke. Terima kasih Pak Ipin. Sudah meluangkan waktu Pak Ipin ya. Baik Pak, terima kasih ya Pak. Oke. Assalamualaikum Pak Ipin. Ya. Waalaikumsalam. Oke. Assalamualaikum Pak Arifin. Waalaikumsalam Bu Rina. Nah, tadi Bapak sudah melakukan proses coaching ya Bapak ya. Nah, di sini saya mau nanyakan nih, apa saja yang sudah Bapak lakukan dalam proses coaching tadi Pak? Oke, selama coaching dengan Ibu Mega tadi, Arifin berusaha mendengarkan secara penuh apa yang disampaikan, apa yang menjadi materi yang disampaikan oleh Ibu Mega seperti itu. Kemudian saya mencoba mendengarkan secara apa yang menjadi cerita dari Ibu Mega seperti itu. Dan secara tidak langsung memang Bu Mega ini menemukan sendiri dengan proses masalah. Jadi jawaban-jawaban dari masalah yang dia ceritakan kepada Arifin itu Bu Mega sendiri sebenarnya yang menemukan masalahnya seperti itu. Jadi menurut saya nih yang Bapak lakukan tadi sebagai seorang coach itu dalam proses coaching tadi sudah sangat baik ya Pak, cukup baik. Yakni Bapak sudah menggunakan proses alur tirta, terus sudah sesuai dengan prinsip-prinsip coaching, juga sudah berusaha untuk menggali potensi-potensi tadi yang seperti kehadiran penuh, terus mendengarkan secara aktif dan melakukan pertanyaan-pertanyaan berbobot. Dan di sini tadi Bapak juga sudah menyampaikan sebenarnya coaching ini sudah menemukan solusi sendiri dari permasalahan yang dihadapi. Baiklah Bapak, terima kasih atas waktunya. Terima kasih atas observasi yang Bapak lakukan tadi dalam proses coaching yang Bapak sampaikan tadi. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih, Rina. Ya, sama-sama Pak Ipin. Assalamualaikum Bu Rina. Waalaikumsalam Bu Mega. Bagaimana kabarnya Bu? Alhamdulillah baik Bu Mega. Bagaimana kabar Bu Mega? Alhamdulillah juga baik, sehat, dan sekarang diberi kesempatan untuk bertemu Ibu ya. Iya. Ibu, Alhamdulillah. nanti kan Ibu mau melakukan coaching ya. Jadi di Iya, kesempatan benar. kali ini saya mungkin akan menilai dan mengamati bagaimana proses coaching yang Ibu lakukan. Jadi saya akan mengamati dan menilai bagaimana proses coaching yang Ibu lakukan sudah mengikuti alur tirta atau belum. Kemudian saya akan Iya, Bu. kemudian saya juga akan mengamati bagaimana Ibu sebagai coach menggali potensi coaching lewat pertanyaan-pertanyaan berbobot yang Ibu ajukan. Selanjutnya juga saya akan menilai bagaimana coaching merespon atau menanggapi pertanyaan-pertanyaan berbobot Ibu tadi.
Nah, dan tidak lupa pula saya akan mengamati apakah coaching yang sedang Ibu lakukan sudah menggunakan prinsip-prinsip coaching. Ya, diantaranya ada kemitraan di dalamnya, ada proses kreatif, dan memaksimalkan potensi coaching. Namun sebelumnya ada beberapa pertanyaan yang saya mau ajukan ini Bu. Boleh ya Bu ya? Ya, Bu. Boleh. Sebenarnya kompetensi apa yang ingin Ibu kembangkan pada pada proses coaching yang akan Ibu lakukan nanti? Ya, dalam proses coaching yang akan saya lakukan ini, saya ingin memahami itu ada 3 kompetensi inti ya Bu ya. Yang pertama itu tentang kehadiran penuh atau presence, di mana kehadiran ini utuh bagi coachee. Selanjutnya itu mendengarkan aktif, yaitu saya sebagai coach ini yang baik akan mendengarkan lebih banyak apa keluhan yang disampaikan oleh coachee. Dan yang ketiga itu mengajukan pertanyaan berbobot, di mana di sini seorang coach itu mampu menggali kompetensi yang ada pada coachnya tersebut. Seperti itu Ibu Mega. Oke. Dari ketiga kompetensi yang sudah Ibu sebutkan tadi, kira-kira mana yang akan Ibu utamakan atau secara spesifik akan Ibu terapkan ke coach Ibu? Nah, di sini saya akan menerapkan yaitu mengajukan pertanyaan berbobot, yaitu di mana saya ingin menggali potensi dari coachee, yang di mana di sini ada pengembangan diri dan emosi sehingga menciptakan solusi yang diciptakan oleh coachee itu sendiri. Oke. Nah, kira-kira indikator yang bagaimana yang Ibu inginkan untuk coachee Ibu selama proses coaching ini? Indikatornya itu adalah seorang coachee itu mampu memecahkan masalah, mencari solusi yang sebenarnya itu ada pada diri coachee, tapi kita hanya memberikan stimulasi kepada coachee untuk mencari sebuah aksi dari pengembangan diri dan kompetensi yang dimiliki oleh coachee tersebut, Bu Mega. Oh, oke. Baiklah. Jika demikian, sementara sekian dulu observasinya ya, Bu. Nah, kita akan bertemu lagi setelah proses coaching yang Ibu lakukan. Baik, silakan Ibu, silakan melakukan coaching ke coaching. Baik, Bu Mega, terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Selamat siang Ibu Rina. Selamat siang Pak. Kita telepon Ante Kori ya. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik. Ante Kori jajan ya. Bagaimana kabar Pak Ipin? Alhamdulillah baik Bu. Nah, pada kesempatan ini kita kemarin sudah ada kesepakatan ya Pak Ipin ya. Nah, saya mau nanya nih, ada yang bisa saya bantu Pak Ipin? Oh iya Bu Rina, seperti ini. Hanya mau ngajak ngobrol aja sih Bu tentang beberapa permasalahan berkenaan dengan hasil belajar peserta didik yang khususnya ada di SMA Negeri 90 Utara yang akhir-akhir ini memang sangat menurun hasilnya seperti itu. Dek, ambil duitnya dulu, Dek. Ngomong-ngomong ini Bapak ngajar kelas berapa ya Pak ya? Arifin ngajar di kelas 11 untuk mata pelajaran fisika. Seperti itu. Oh, iya. Jadi di kelas ini berapa saja yang Bapak temukan permasalahannya nih Pak? Untuk permasalahan ini Bu, Ipin ambil sampelnya ini adalah di kelas 11 MIPA 1, ya 11 MIPA 2, seperti itu. Karena memang fisika yang belajar itu ada di kelas tersebut seperti itu. Oh iya. Begitu ya Pak ya masalahnya ya. Iya Bu. Padahal saya secara pribadi sebagai seorang guru
Tengok tunjuk mama sayang. Kemudian saya hadir tepat waktu ketika memang jam belajar. Kemudian saya mengambil materi dengan baik seperti itu. Kemudian beberapa kesempatan saya juga akan memanfaatkan media PowerPoint seperti belajar. Terkadang saya juga sudah menggunakan lembar kerja peserta didik untuk lembar mereka bekerja diskusi dengan beberapa teman yang ada di kelas seperti itu. Saya buat kelompok, kemudian mereka memecahkan masalah seperti itu. Di situ nah, di Hmm. nama adek. Oh gitu ya Pak ya. Nah, menurut Bapak sendiri nih kira-kira apa yang membuat anak-anak ini menjadi hasil belajarnya itu menurun Pak akhir-akhir ini? Kalau menurut Arifin sih seperti ini. Peserta didik ini saat ini memang zamannya sekarang memang sudah digital situasinya seperti itu. Nama adek. Jadi mereka sudah bergantung dengan Android, sudah gantung dengan gadget mereka seperti itu. Artinya aktivitas mereka itu yang saya perhatikan memang setelah pulang sekolah itu habis untuk aktivitas seperti itu. Contohnya main game, mabar bersama teman-teman, kemudian mereka banyak aktif di medsos, kemudian scroll TikTok, dan aktivitas lainnya yang menurut Arifin sepertinya memang tidak untuk meningkatkan hasil belajar. Artinya memang tidak banyak manfaatnya untuk mengasah kembali materi-materi, khususnya materi fisika yang dampaknya adalah tadi hasil belajarnya akhirnya mengecewakan seperti itu. Ya. Begitu ya Pak ya. Nah, di sini dalam kegiatan pembelajaran yang Bapak lakukan nih, bagaimana nih Pak? Menurut Bapak nih? Secara pribadi memang Arifin sadari memang saya temukan peserta didik yang kurang semangat pada saat saya belajar, pada saat saya mengajar. Ya, Bahkan gitu. mereka terlihat lesu, kemudian sekali pada saat proses pembelajaran. Dan ketika saya konfirmasi, mereka selalu beralasan ada beberapa yang tidak enak badan, mengantuk. Ketika saya konfirmasi lagi, lah kenapa? Apa kegiatan kamu semalam seperti itu? Ya, tidur saya udah lewat larut, akan sudah mendekatin pagi seperti itu. Bahkan pernah suatu ketika itu Arifin tidak masuk ke dalam kelas seperti itu. Karena ada urusan harus dinas luar atas izin kepala sekolah, saya akhirnya meninggalkan tugas di dalam kelas seperti itu. Dan mereka luar biasa semangatnya gitu. Kalau nggak belajar fisika tuh kayaknya kok sesuatu yang membahagiakan seperti itu, Bu. Sesuatu yang kayak bonus yang diberikan seperti itu. Nah, begitu ya Pak ya. Terus nih saya mau nanya nih Pak, menurut Bapak nih kalau untuk pelajaran yang lain gimana nih Pak? Antusias anak-anak ini Pak? Sering saya temukan seperti ini sih Bu Rina. Beberapa kali momen itu saya temukan itu, ini spesialnya guru PJOK sih, guru penjaskes lah. Iya. Belum waktunya masuk mereka udah nanya dengan guru seperti itu, Bu. Waktunya udah hampir habis, kami mau ganti baju gitu, seperti itu. Kemudian bel ganti jam itu mereka udah siap semua di lapangan. Artinya memang mereka semangat sekali seperti itu. Nah, dan ketika saya lihat kejadian itu, saya coba sambil bercanda kepada mereka. Andai ini respon mereka langsung berbeda seperti itu, Bu. Artinya memang mereka menjawab bahwa fisika itu tuh susah loh Pak, banyak rumusnya, banyak yang padahal secara tidak langsung itu bukan sesuatu yang harus dihafal, tapi harus dipahami konsepnya seperti itu. Itu tadi kalau PJOK mereka semangat, tapi sebaliknya itu 360 derajat seperti itu. Nah, begitu ya Pak ya. Kalau dari Bapak bercerita tadi, peserta didik ini sangat bergantung sekali pada gadget mereka ya Pak ya, tidak bisa dilepaskan.
selama Bapak mengajar di kelas nih, coba Bapak lihat apakah Bapak sudah menerapkan pembelajaran yang berkonsep pada pembelajaran kontekstual, Pak? Belum sih Bu, masih jarang sekali, apalagi pemanfaatan gadget dalam proses pembelajaran gitu. Jangan suaranya masuk gitu. Ya, gitu ya Pak ya. Jadi kalau kalau kayak gitu kita itu harus sering memanfaatkan ya Pak ya. Tuntunan zaman ini loh Pak ya. Iya benar sekali sih Bu. Pada materi sebelumnya, khususnya di materi pengukuran di kelas 10, kebetulan alat di lab itu juga lengkap. Saya ajak peserta didik itu untuk praktikum langsung di laboratorium seperti itu Bu. Yang saya lihat memang mereka bersemangat sekali gitu loh, belajar dengan teman, bertanya dengan teman seperti itu. Dan ketika saya ambil cross test di akhir pelajaran, kemudian saya ambil nilai ulangan, memang hasilnya baik sih Bu, bagus hasilnya memang. Karena memang itu tadi, saya masih memang saya ambil fungsi ulang memang pembelajaran konteks lebih bagus hasilnya bukan lebih mengena kepada anak, karena di sana saya memenuhi beberapa kebutuhan peserta didik seperti itu. Nah, itu bagus Pak. Kenapa tidak ini Pak dilanjutkan nih untuk materi yang kata Bapak tadi hasilnya itu menurun untuk ini tadi materi yang tadi tuh Pak. Inginnya seperti itu Bu, tetapi keterbatasan alat laboratorium terkadang memang membuat saya tidak menggunakan metode. Begitu ya Pak ya. Saya sih sempat berpikir gini, kalau saya akan memanfaatkan aplikasi PET atau alternatif virtual dalam proses pembelajaran. Seperti itu sih Bu. Jadi mereka nanti saya berikan akses link, jadi mereka menggunakan gadgetnya untuk membuka materi, mempraktekkan praktikum yang memang di lab itu alatnya belum lengkap seperti itu. Nah, itu bagus banget, Pak. Kenapa? Coba secara tidak langsung kan berarti mereka memanfaatkan ini teknologi ya, Pak, memanfaatkan gadget mereka untuk pembelajaran seperti itu, Pak. Baik Bu, terima kasih sarannya. Setelah ini saya akan coba terapkan dalam proses pembelajaran di kelas 11 MIPA 1 dan 11 MIPA 2. Itu Bu. Nah, sip, mantap sekali tuh, Pak. Siap Bu, terima kasih. Nah, ngomong-ngomong nih Pak, rencana Bapak ke depannya nih bagaimana nih Pak? Bicara tentang tadi pemanfaatan alternatif virtual lab tadi Bu, karena di sekolah itu kan memang di sekolah kami belum diizinkan peserta didik membawa HP langsung ke dalam kelas seperti itu. Artinya saya pribadi harus mengedukasi anak itu terlebih dahulu di pertemuan sebelumnya untuk mengedukasi mereka tentang nanti HP boleh dibawa ke kelas dengan kesepakatan sekian seperti itu. Kemudian ya memang harus ada kesepakatan di awal terlebih dahulu sehingga pemanfaatan gadget di dalam proses pembelajaran ini tidak disalahgunakan oleh peserta didik. Kemudian karena memang HP tidak bisa langsung dibawa ke kelas, maka saya melibatkan guru piket ketika nanti mereka datang sekolah jam pukul 7, mereka harus langsung menitipkan kepada guru piket seperti itu. Nanti pada saat pelajaran saya sudah masuk, baru itu akan diambil dengan guru piket seperti itu. Dan setelah selesai pun mereka akan mengembalikan lagi dengan guru piket seperti itu. Wah, luar biasa nih Pak idenya nih. Nah, itu juga rencananya ya sangat luar biasa bagus. Semangat Bapak untuk melaksanakannya. Iya. Terima kasih Bu. Arifin lebih tenang sekarang, artinya semoga solusi yang Arifin rencanakan ini
bisa berjalan dengan baik dan hasil belajar peserta didik bisa meningkat sejalan dengan motivasi belajar mereka yang memang juga meningkat seperti itu. Iya, sama-sama Pak Arifin. Jadi sebenarnya di sini tuh saya lihat Pak Arifin ini bisa menyelesaikan masalahnya sendiri. Nah, jadi tinggal Pak Arifin semangat untuk melaksanakannya untuk pembelajaran ke depannya. Terima kasih Ibu Rina atas waktunya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Assalamualaikum Bu Rina. Waalaikumsalam Bu Mega. Gimana Ibu proses coachingnya sudah selesai? Alhamdulillah Bu udah selesai. Secara Sudah keseluruhan gimana lancar. nih? Keseluruhan alhamdulillah sudah sesuai dengan prinsip coaching dengan model Tirta, yaitu dengan adanya tujuan, identifikasi, rencana, dan tanggung jawab, serta di sini ada kompetensinya yang sudah tercapai, yaitu kehadiran penuh, mendengarkan aktif, dan mengajukan pertanyaan berbobot. Seperti itu Bu Mega. Oh, jadi tadi Ibu sudah melakukan hal-hal yang Ibu sebutkan barusan ya. Nah, jadi menurut Iya, saya Bu. juga proses coaching yang Ibu lakukan juga sudah berjalan sangat baik. Di sana alur tirtanya juga sudah ada. Kemudian juga prinsip-prinsip coaching juga sudah terlihat di sana. Ada kemitraan di sana, ada proses kreatif, ada juga menggali potensi coaching. Kemudian juga coach menanggapi pertanyaan-pertanyaan yang Ibu berikan, pertanyaan-pertanyaan berbobot yang Ibu berikan juga dengan baik. Seperti itu. Dan Iya, yang paling Bu. penting coach juga menemukan solusi dari masalahnya sendiri. Seperti itu, Ibu. Iya Bu. Baik Ibu, itu saja. Terima kasih sudah melaksanakan coaching dan alhamdulillah juga hasilnya cukup baik, sangat baik ya Ibu. Terima kasih sudah Iya, menjadi Bu. coach untuk Pak Ipin tadi ya, Pak Ipin yang kemudian menjadi coach. Itu Ibu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak juga Bu Mega. Sama Ibu Rina.